Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam tematik dengan tema Al-A'mal Al-Jalibah fir Rizq, amalan-amalan penghantar rezeki. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah amalan penghantar rezeki. Tema ini maksudnya adalah kita akan mempelajari amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dengan mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tema ini, saya ingin menyebutkan beberapa poin sebagai pendahuluan. Poin yang pertama, urusan rezeki adalah erat kaitannya dengan urusan tauhid. Dari sini terlihat
pentingnya perkara rezeki. Karena tidak ada di dalam kamus hidup seorang muslim sesuatu yang paling agung kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki adalah erat kaitannya dengan tauhid. Rezeki erat kaitannya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberi rezeki. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Yang artinya Allah yang selalu memberi rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk kalian wahai manusia. Dari sini terlihat hubungan rezeki dengan tauhid, yaitu bahwa rezeki erat kaitannya dengan tauhid rububiyah, meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang artinya, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapakah kalian berpaling dari tauhid? Ini menunjukkan bahwa rezeki satu-satunya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwa urusan rezeki erat dan sangat erat kaitannya dengan tauhid rububiyah. Surat Fatir ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang nyata. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah Ar-Razzaq atau apa makna dari Ar-Razzaq? Makna dari Ar-Razzaq adalah alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang memberi rezeki terus menerus tanpa habis rezekinya. Ini ayat surah Az-Zariyat ayat 58 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, menunjukkan bahwa urusan rezeki erat kaitannya dengan tauhid. Tauhid apa? Tauhid asma dan sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan pentingnya perkara rezeki untuk dibahas, karena dia berkaitan erat dengan tauhid. Allah juga memiliki nama
Ar-Raziq. Di dalam banyak ayat, ada sekitar 6 ayat. Allah berfirman, wa anta warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah kami rezeki, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Maidah ayat 114. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 58, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 72, wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga di dalam surat Saba ayat 39 dan surat Al-Jumu'ah ayat 11. Sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya kedudukan rezeki dan pembicaraan tentang rezeki di dalam agama Islam. Karena rezeki erat kaitannya dengan tauhid, dan tidak ada sesuatu yang paling agung bagi seorang muslim di dunia ini kecuali perkara tauhid. Itu poin pertama. Poin yang kedua, pembicaraan tentang rezeki ada pendahuluan berupa perkara akidah yang wajib diyakini tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, bahwa hanya Allah dan hanya Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Oleh sebab itu, memintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sang pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan tadi, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Adakah Maha Pencipta, siapapun dia selain Allah, yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Surat Fatir ayat 3. Begitu juga di dalam surat Yunus ayat 31, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Kata siapakah, pertanyaan maksudnya adalah penetapan, dan maksud dan maknanya adalah peniadaan. Kalau kita ganti kata siapakah dengan tidak ada, maka akan bisa dimahami ayatnya. Katakanlah, tidak ada yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi kecuali Allah. Karena di akhir ayat Allah mengatakan, fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Surat Yunus ayat 31. Begitu juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 64, amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari awalnya, kemudian mengulanginya lagi nanti di akhirat, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Di akhir ayat Allah mengatakan, a ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa memberikan rezeki? Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti dari kalian jika kalian benar-benar
orang yang benar di dalam keimanannya. Ini menunjukkan bahwa kaidah pertama yang wajib menjadi akidah seorang muslim, tidak boleh dia ragu sedikit pun di dalamnya, bahwa dia meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, tidak ada yang memberi rezeki, tidak akan pernah ada kecuali hanya Allah. Maka mintalah rezeki dari Allah. Ini juga yang nantinya kalau akidah ini sudah menancap di dalam kalbu, tidak akan pernah dia menadah tangan kepada makhluk walau sesulit apapun hidupnya. Karena dia yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sanggup memberikan rezeki kepadanya. Apa saja yang ada pada tangan manusia yang kita inginkan tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ini penting. Pendahuluan pertama ini penting. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang menunjukkan akan ini. Di antara juga surat Saba ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah wa inna jazakallahu khair. Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah. Akidah ini pula apabila sudah menancap di dalam kalbu, tidak akan pernah dia menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Karena dia yakin Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ayat yang terakhir surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwi wa nufur. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Tidak akan pernah ada. Makanya sekali lagi keyakinan ini membuat seseorang tegar, kokoh di dalam pencarian rezeki yang halal, tidak mudah goyah, menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya. Hanya Allah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua tentang bahwa perkara berkaitan dengan rezeki. Perhatikan baik-baik. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak akan pernah tertukar. Apa yang kita dapatkan, itulah yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa yang belum kita dapatkan, berarti itu belum tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan, Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah
ada di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada jatuh sebutir pun biji pun dalam kegelapan bumi, tidak. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan seluruhnya sudah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, kitab yang nyata. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menunjukkan bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan itu atas takdir Allah. Sebesar usahamu, maka tidak akan, sebesar apapun usahamu untuk rezeki, tidak akan pernah keluar dari takdir. Dan kalau apa yang belum kita dapatkan berarti memang belum ditakdirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asabat lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'at lam yakun liyusibak." Apa saja yang kamu dapatkan maka tidak akan pernah meleset darimu, karena itu sudah takdirmu. Apa saja yang kamu belum dapatkan maka tidak akan pernah mengenaimu, tidak akan pernah kamu dapatkan. Sekuat apapun, sebanyak apapun modalnya, sebagus apapun manajemennya, sebagus apapun planningnya, rencananya, sekuat apapun timnya, jika memang belum takdirnya, tidak akan pernah dapat. Dan masukkan itu di dalam kamus dan urusan rezeki, maka niscaya hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, lapang, ridha, qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang rezeki sudah ditakar, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam hadis, "Lau anna bani Adam haraba min rizqih kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Subhanallah. Jangan takut urusan rezeki para ikhwan. Kalau sudah takdirnya pasti dapat. Yang belum takdirnya tidak akan pernah dapat. Kalau seandainya ada anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka niscaya rezeki tersebut akan mengejarnya dan sampai kepadanya sebagaimana kematian akan mengejarnya dan sampai kepadanya. Jangan pernah takut. Poin kedua ini, muqaddimah kedua ini, membuat kita tidak pernah menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki. Toh, sekuat apapun usaha kita, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah keluar dari takaran dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah keluar. Segitu-gitu saja. Misalkan nih, si fulan ditakdirkan oleh Allah tahun ini dapat 100 juta. Sekuat apapun dia bekerja, maka tidak akan pernah lewat dari 100 juta tersebut. Karena itu takdirnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk di dalamnya rezeki. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa huwa shadiqul masduq, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar perkataannya dan dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimat, thumma yanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi sa'idun aw syaqi." Sesungguhnya penciptaan manusia dari kalian, yaitu dikumpulkan selama 40 hari percampuran antara sel telur dan sel sperma laki-laki. 40 hari kedua menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk malaikat tersebut meniupkan ruh pada segumpal daging tersebut, dan memerintahkan malaikat tersebut menuliskan 4 perkara. Yang paling pertama, rezekinya. Jadi jangan halalkan segala cara, Pak. Pungutan liar, judi online, pinjaman online, menjual barang-barang haram, mencuri, korupsi, kemudian hadiah-hadiah pekerja. Jangan halalkan segala cara. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mengerjakan yang haram-haram ini, rezekimu tidak akan pernah berkurang. Sama, kalau Anda mengerjakan yang haram-haram ini, rezekimu tidak akan pernah bertambah, karena sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lihat hadis yang membuat kita semakin tegar, kokoh, sabar, qanaah, ridha dengan rezeki yang Allah berikan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fil talab." Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Tapi ingat, usahamu hanya sekedar usaha. Rezekinya tidak akan pernah lewat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha wa in abta'a anha. Ini hadis jawaban atas para pemuda yang terkena syubhat pada pemikirannya bahwa umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Akhirnya sekarang umur 24, jangankan 100 juta, 100.000 gak punya tabungan. Akhirnya hidupnya insecure, kata anak generasi Z. Insecure, gak paham abangnya, gak paham. Ya, hidup tidak pede, hidup tidak nyaman, berkumpul dengan orang tidak pede, tidak percaya diri, seakan-akan tidak bermanfaat. Akhirnya jadi kaum rebahan, yang ada cuma nonton tante-tante goyang di TikTok. Ini para ikhwan, dan media sosial mendidik itu. Entah pendidikannya baik, entah pendidikannya buruk, tergantung yang ditonton dan didengar. Maka hati-hati. Lihat, hadis ini yang membuat seseorang tidak akan pernah insecure. Inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Jangan takut. Dan tidak ada undang-undang umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Enggak ada undang-undangnya begitu. Kenapa kemudian kita takut? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, dan itu poin sangat penting. Semua rezeki sudah tertentu, ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah yang ketiga. Ini baru pendahuluan, isi kajian belum. Mukadimah yang ketiga yaitu urusan rezeki yang paling utama adalah yang halal, bukan yang banyak. Karena kaitannya dengan mukadimah yang kedua tadi. Semuanya sudah tertentu, ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Urusan rezeki yang paling didahulukan adalah, orang kalau bekerja yang paling didahulukan adalah ini halal enggak, bukan gajinya berapa. Halal tidak, bukan berapa banyaknya. Karena sebesar apapun usahamu, mau yang halal, mau yang haram, tidak akan pernah keluar dari ketentuan Allah. Sebuah cerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah datang ke sebuah masjid dengan menaiki onta. Lalu beliau panggil seorang pemuda. Kata beliau, jaga onta ini sampai saya datang kembali. Kemudian beliau sholat, beribadah dalam masjid. Niatan beliau akan memberi kepada pemuda tersebut 1 dinar atas penjagaannya terhadap onta. 1 dinar, ingat kata-kata 1 dinar. Setelah selesai sholat, beliau dapati pemudanya tidak ada, ontanya masih ada tersitu di tambat, dan pelana ontanya hilang. Berarti sang pemuda mencuri pelana ontanya. Kemudian beliau panggil pemuda yang lain. Wahai fulan, ini 1 dinar, pergi ke pasar, belikan pelana onta. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Bapak ibu bisa menebak pemuda yang kedua ini bertemu dengan siapa? Pemuda yang mencuri tadi. Dia menjual pelana onta tersebut 1 dinar, persis yang dia curi. Datanglah pemuda yang kedua bawa pelananya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tahu bahwasanya itu adalah pelana ontanya. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, innahu yasbiqul halala bil haram. Maha suci Allah, sungguh dia sudah mendahului yang halal dengan cara yang haram. Nggak akan keluar. Seperti itu saja. Kita sabarkah dengan yang haram, dengan yang halal, ataukah kita tidak sabar mengerjakan yang haram? Tetapi nominalnya, kuantitasnya, kualitasnya tidak akan pernah berubah, karena sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adzan dulu. Sudah adzan? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah yang ketiga. Jadi urusan rezeki yang ada dalam benak kita, bagaimana cara saya mencari yang halal, bukan bagaimana cara saya mencari yang banyak. Ini sama juga dalam urusan sembuh dari penyakit, berobat. Bagaimana saya berobat yang halal, bukan bagaimana cepat sembuh. Karena sembuh dari penyakit, dapat penyakit, sudah apa? Ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tadawau ya ibadallah, wa la tatadawau biharam. Yang artinya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Begitu juga urusan rezeki.
Yang harus dalam benak kita bagaimana cari yang halal, bukan urusannya bagaimana saya dapat yang banyak. Karena kuantitas, takaran, ketentuan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Manusia yang jomblo tidak punya pasangan, rezekinya sudah ditentukan. Ketika dia punya istri, maka akan ditentukan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya anak, anaknya bukan mengurangi harta si bapak dan si ibu, tetapi anaknya punya rezeki sendiri. Makanya ada kisah menarik. Ini menjadi PR kita, bagi kita sama-sama, terutama bagi bapak-bapak kepala keluarga. Amanahnya sangat besar bagi kepala keluarga, Pak. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di zaman tabi'in. Beliau khalifah memiliki anak 11. Kemudian meninggalkan harta warisan cuma 11 dinar. Dari 11 dinar, 3 dinar digunakan untuk kain kafan. Kemudian 3 dinar yang lain digunakan untuk bayar hutang. Berarti tinggal 5 dinar. Maka beliau ditanya, "Ya Umar, Amirul Mu'minin, madza tarakta li ahlik?" Wahai Amirul Mu'minin, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu? Engkau khalifah, tetapi harta warisanmu sedikit. Apakah engkau tidak takut akan miskin keluargamu setelahmu? Dan itu yang ada dalam benak kita seluruhnya sebagai orang tua. Nanti anak kita kalau seandainya sudah saya tidak ada, bagaimana makannya, minumnya? Enggak usah mikir mereka. Mereka sudah ada jatahnya masing-masing, dan itu bukan ngambil dari jatahmu, wahai para orang tua. Paham? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata apapun termasuk manusia di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Dan ini poin yang keempat, muqaddimah nanti kita akan bahas setelah salat insyaallah. Alam sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.